Oke, kita masuk ke video kedua. Pada video kali ini kita akan membahas apa yang disebut dengan model sinyal kecil. Model sinyal kecil. Nah, pembahasan ini akan sangat penting untuk mata kuliah EL 2005 Elektronika karena terkait model sinyal kecil ini akan teman-teman temukan secara berulang. Tidak hanya sekarang ketika kita membahas tentang dioda, tetapi nanti ketika teman-teman sudah mulai mempelajari tentang transistor BJT dan juga transistor FET. Jadi, cara pikirnya sama untuk model sinyal kecil ini. Dan saya minta teman-teman untuk memperhatikan dengan saksama. Jadi, biasanya dalam satu rangkaian listrik itu ada bagian DC-nya, sama ada bagian yang namanya sinyal kecil, AC. Contoh ya, ini sedikit spoiler aja teman-teman. Misalkan ketika di rangkaian transistor, itu nanti biasanya akan ada ini bias DC-nya. Misalkan ada tegangan VCC, misalkan 10 volt gitu. DC ya, 10 volt DC. Misalkan nih, ini misalkan aja. Tapi kemudian nanti akan ada sinyal kecilnya. Misalkan dari generator sinyal, misalkan 40 milivolt, peak to peak, 1 kHz. AC gitu. Jadi dalam suatu rangkaian itu biasanya ada bagian DC-nya dan dia biasanya besar, jauh lebih besar dari bagian AC-nya. Nah, makanya AC-nya ini kita sebut dengan sinyal kecil. Oke, sinyal kecil. Nah, jadi ada bagian DC. Biasanya kalau dalam rangkaian BJT itu ini kita sebut dengan biasing-nya, bias DC. Ada juga AC-nya. Ini adalah sinyal kecilnya. Nah, sama juga misalkan dalam sebuah rangkaian dioda ada sebuah sumber ya. Misalkan seperti ini. Nah, misalkan gini aja deh yang simpel ya. Jadi ada dioda, ada bebannya. Ini sangat simpel ya. Jadi ada bagian DC-nya, ada bagian sinyal kecilnya. Atau dalam notasi yang cukup umum itu seperti ini. Teman-teman juga akan sering menggunakan notasi ini ya. Dan saya minta teman-teman juga harus konsisten. Dalam kuliah pun seperti itu. Harus konsisten menggunakan notasi ini. Biasanya akan ada sebuah sumber. Let's say namanya adalah, ya ini adalah VS gitu ya. VS. V kecil, S besar. Nah, V kecil, S besar ini, dia terdiri dari bagian DC, di notasinya V besar, S besar, dan juga bagian AC, V kecil, S kecil. Nah, kemudian di diodanya juga sama. Jadi tegangan di dioda itu secara total itu adalah V kecil, D besar, nanti terdiri dari bagian DC, V besar, D besar, dan juga bagian kecil, sinyal kecilnya, V kecil, D kecil. Begitu juga misalkan tegangan di resistornya gitu. Jadi V kecil, R besar, itu nanti ada V besar, R besar, ada V kecil, R kecil. Nah, kita bisa lihat bahwa analisis ini dapat kita pecah menjadi dua buah bagian. Oke? Kalau kita punya sebuah sumber yang terdiri dari bagian DC dan juga sinyal kecil seperti ini, kita bisa membaginya menjadi dua part analisis. Dua part analisis. Jadi, part pertama itu adalah analisis bias DC, dan part kedua itu adalah analisis sinyal kecil. Lagi-lagi saya katakan, hal ini juga sama nanti ketika teman-teman udah belajar BJT. Misalkan nanti penguat BJT, amplifier. Nah, penguat BJT. Nanti kan ini sinyal input yang ingin diperkuat. Nanti misalkan ada bebannya seperti ini gitu. Nah, ini ada VO-nya. Ya kan? Bias DC itu untuk bagian DC-nya aja. Nanti ini tidak diperhitungkan. Sedangkan nanti sinyal kecil barulah memperhitungkan yang sumber yang ini gitu. Intinya, untuk model sinyal kecil, analisisnya itu dibagi menjadi dua buah
dua buah bagian, analisis bias DC dan analisis sinyal kecil. Pada analisis bias DC, semua sumber AC dimatikan. Sumber AC dimatikan. Dan sumber DC ya ada gitu, dipakai. Misalkan rangkaiannya lebih kompleks lah. Misalkan nanti di sini let's say ada sumber arus gitu. Ya kan? Ada sumber arus. Kemudian ada tegangan juga, misalkan ini 10 volt, misalkan ini 5 ampere gitu. Lalu di sini misalkan ada sumber lagi deh. Misalkan ini ada resistor, kemudian ada sumber lagi, misalkan ya, let's say ini VS2 gitu, ini VS1. Nah, ketika menganalisis bias DC, nanti sumber AC dimatikan dan sumber DC dipakai. Sedangkan kalau analisis sinyal kecil, sumber DC itu dimatikan dan sumber AC dipakai. Nah, maksudnya gimana? Kalau dimatikan itu maksudnya apa? Kalau dimatikan ya, kalau ada sumber tegangan seperti ini, dia kita buat jadi short atau 0 volt gitu. Kalau ada sumber arus, kita buat arusnya jadi 0, dia jadi open seperti ini. Gitu. Begitu juga kalau ada sumber yang AC-nya ya gitu ya, seperti ini. Nanti dia jadi, kalau ada sumber AC, ingin dimatikan, ya kita buat short gitu. Nah, kalau dari rangkaian ini diodanya belum saya otak-atik ya. Jadi kalau rangkaian ini, bagian pertama itu analisis bias DC jadi gimana? Berarti kan nanti VS1-nya mati, VS2-nya juga mati kan. Tersisa ini saja. Berarti jadinya nah, jadi seperti ini. Oke. Jadi seperti ini. Jadi yang VS1 dan VS2 dimatikan. Sedangkan ketika nanti analisis sinyal kecil, sumber AC-nya ada, kayak gini. Nah, tapi ini kita open, ya kan? Sumber arusnya kita matikan, kita buat open. Dan ini juga sumber tegangannya kan awal kan 10 volt kan. Dia kita buat jadi ground, kita nolkan. Ya, kurang lebih seperti inilah gitu. Oke, jadi ini bias DC, ini sinyal kecil. Nah, sekarang pertanyaannya, diodanya gimana? Nah, ini yang mau kita bahas secara lebih mendetail nih sebenarnya. Dan tadi saya agak ngawur ngidol aja. Kita mau bahas nih, diodanya ini jadi gimana? Dioda, ya kan? Misalkan dia tegangannya adalah V kecil D besar. V kecil D besar ini dapat kita tuliskan tadi ya, sebagai V besar D besar atau bagian DC-nya, dan juga bagian sinyal kecilnya, V kecil D kecil. Ingat, ini bias DC, ini AC, sinyal kecil, small. Gitu. Kalau DC, oke, ini DC-nya ya. Kalau bagian DC-nya, dioda ini dapat kita modelkan sebagai dioda ideal. Ya, ini kayak sebelumnya nih. Atau ya seperti ini lah gitu. Atau ya dioda ideal langsung aja gini gitu ya. Nah, ini 0,7 volt. Atau boleh juga ya tadi ya, ini kita bikin seperti ini 0,7 volt, ini dioda ideal. Ideal, ingat gimana karakteristiknya? Ideal itu yang kayak gini. Oke. Ini dioda ideal. Sedangkan untuk bagian AC-nya, dioda dapat kita gantikan sebagai sebuah resistor. Nah, jadi gitu. Kalau DC, kita pakai model yang tadi ya, yang constant voltage drop. Tapi kalau AC, dioda kita gantikan sebagai sebuah resistor. Nilainya adalah RD.
dengan RD itu adalah VT. Oke, VT ini kan terminal voltage yang nilainya adalah 25 mV. Kalau untuk dioda biasa, dibagi dengan ID. Nah, I besar, D besar, apa itu? Yaitu arus yang melewati dioda pada saat analisis DC. Makanya, untuk permasalahan dioda sinyal kecil, tahapannya pertama kita lakukan analisis DC. Untuk apa? Untuk mencari I besar, D besar. Setelah itu, langkah kedua adalah kita analisis AC-nya. Gitu. Oke? Mungkin biar lebih kebayang, kita coba kerjakan satu soal ya. Ini diambil dari soal kuis di tahun saya, berarti 2 tahun yang lalu. Nah, perhatikan rangkaian sebagai berikut. Kita disuruh menentukan berapa besar I bias supaya peredaman maksimum sebesar minus 6 dB. Oke, kita ada rangkaian nih, rangkaian dioda. Ada komponen-komponen lain juga. Dan terlihat ya, ada bagian yang DC seperti ini, sumber arus. Ada juga bagian yang AC-nya, misalkan ini, VS. Oke, jadi ini DC. Ada juga yang AC-nya. Nah, kapasitor sih juga DC sih sebenarnya sih, karena kan kapasitor tuh AC. Oke. Nah, berarti kita harus melakukan pertama ya. Tadi ingat tahapannya adalah step 1, kita analisis bias DC-nya. Analisis bias DC artinya semua sumber AC dimatikan, RS itu masih ada, VS jadi ground, kapasitor kalau DC kan dia jadi open ya. Kemudian ada I bias. Kemudian ini ada dioda. Lalu ini ada I bias. Ini juga jadi open. V0. I bias. Nah, terlihat dengan jelas ya, untuk kasus ini cukup jelas bahwa arus yang melewati dioda pada analisis pada bias DC, I besar D besar itu sama dengan I bias. Oke. Jadi ID sama dengan I bias. Next. Step 2. Kita analisis sinyal kecil. Semua sumber DC dimatikan. Berarti ada VS, V kecil, S kecil gitu ya. Ada RS. Lalu di sini kita asumsikan rangkaiannya itu VS ini frekuensi cukup tinggi. Oke, ini kita asumsikan VS dia frekuensi tinggi. Kalau frekuensi tinggi, maka kapasitor itu dapat kita anggap short. Mengapa? Karena kapasitor itu kan dia punya reaktansi ya, yaitu 1/J omega C. Artinya kalau omeganya makin besar, maka nanti, atau frekuensi makin besar gitu ya, frekuensi tinggi, maka nanti Xc akan semakin kecil. Kalau Xc semakin kecil, kita anggap dia sebagai short circuit. Nah, RS, lalu ini short, lalu kemudian di bagian atas ada sumber arus, dia jadi open. Kemudian ini diodanya, ingat diodanya kita gantikan dengan resistor ya tadi, sebesar RD. Oke, kita gantikan dioda dengan resistor RD. Lalu ini juga jadi open, ya kan, sumber arus open. Kemudian kapasitor juga short.
asumsi frekuensi tinggi, dan terakhir ada RL-nya. Nah, ini RL, ini RS, RD. Lalu di sini ada VO. Tadi ingat RD itu adalah VT dibagi ID, atau VT dalam hal ini VT dibagi I bias ya. Kita diberikan informasi peredaman 6 dB, artinya VO per VI ya 20 log ya, 20 log VO per VI sama dengan minus 6. VO per VI. VI itu apa? VI itu di sini. Ini adalah VI. VO per VI. VO per VI itu apa? Kita bisa gunakan prinsip pembagi tegangan di sini. Itu adalah RL dibagi RD tambah RL ya. Ya kan, dengan menggunakan prinsip pembagi tegangan. RL dibagi RD tambah RL. RL-nya dibilang 50 ohm. Berarti 50 per RD tambah 50. Tadi RD adalah VT per I bias, berarti 25 mV dibagi dengan I bias. Nah, berarti kita bisa solve lah ya. Itu sebuah angka aja, 20 log 50 per 50 tambah 25 mili per I bias sama dengan minus 6. Kita bisa dapatkan nanti I biasnya sekian. Kalau tidak salah nanti I biasnya itu adalah 0,5 mA. Oke, intinya yang mau ditunjukkan adalah cara menganalisis dioda pada sebuah rangkaian yang terdapat bagian DC dan AC-nya. Jadi kita pisahkan antara bias DC dan juga AC sinyal kecil. Seperti ini. Kalau untuk bagian B sih sama saja ya. Dia hanya beda angka gitu. Caranya sama saja. Oke. Semoga jelas ya. Untuk bagian kedua ini. Analisis dioda pada sinyal kecil. Sekian, terima kasih.